Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Yodi Pranata di channel YP Movie. Pada video kali ini, saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Into the Darkness yang dirilis pada tahun 2010. Dan sebelum lanjut ke alur cerita filmnya, jangan lupa untuk membantu channel ini dengan cara menekan tombol subscribe yang berada di bawah ini. Karena satu subscribe dari kalian sangatlah berarti bagi saya untuk mengembangkan channel ini. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih banyak dan langsung saja ke alur cerita filmnya. Di awal film memperlihatkan seorang wanita yang sedang disekap di tempat misterius. Tidak diketahui siapa wanita itu, namun pria yang menyekapnya memanggil namanya Jennifer. Setelah itu, kita pun diperlihatkan pemandangan indah di sebuah desa kecil di negara Argentina. Di sana ada dua orang wanita yang sedang berlibur di daerah tersebut. Wanita itu terdiri dari wanita yang memakai baju warna kuning bernama Mia dan temannya bernama Rini. Mia dan Rini sudah berlibur di sana selama 6 hari dan hari ini adalah hari terakhir mereka berada di sana sebelum mereka pulang ke Amerika. Namun sebelum pulang esok pagi, mereka berdua pun memutuskan untuk menginap di sebuah desa yang bernama Las Cuevas. Desa ini dekat dengan perairan perbatasan negara Argentina dengan negara Paraguay. Di sanalah katanya banyak turis wanita yang menghilang secara misterius dan tidak pernah bisa ditemukan. Singkat cerita, Mia dan Rini pun memutuskan untuk menginap di sebuah hotel sederhana. Sesuai dengan lokasinya, hotel itu tidaklah terlalu mahal dan cukup dengan budget yang mereka miliki. Apalagi mereka juga harus bangun pagi untuk mendapatkan bis yang menuju ke kota. Dan bis itu hanya akan tersedia di jam 8 pagi. Setelah itu, mereka berdua pun masuk ke dalam kamar dan mulai membersihkan badan mereka setelahnya. Merasa tidak ada yang bisa mereka lakukan di hari terakhir, Rini pun mengajak Mia untuk nongkrong di sebuah bar. Dari sini kita bisa mengetahui kalau Mia ini orangnya tidak terlalu suka dengan tempat yang seperti ini. Apalagi nongkrong-nongkrong dengan orang yang tidak jelas. Berbanding terbalik dengan Rini yang sangat enjoy dan menikmati suasana pada malam itu. Tak butuh waktu lama, Rini pun langsung tertarik dengan seorang pria yang berambut ikal. Dan sebentar lagi Rini akan pergi menghampiri pria tersebut. Sebelum Rini pergi, ia meminta Mia untuk mendekati seorang pria yang baru saja datang ke bar tersebut. Emang Mia melihat kalau pria yang baru datang itu cukup menarik dan kelihatan lebih dewasa. Namun tetap saja Mia tidaklah seberani Rini untuk mendekati seorang pria yang baru dikenal. Begitupun dengan pria tersebut yang juga kelihatan tidak ada niat untuk mencari teman mengobrol. Melainkan ia malah kelihatan bingung dan seperti mencari sesuatu. Baru saja sebentar Mia menoleh, ia tidak lagi melihat keberadaan dari Rini. Tentu saja hal itu membuat Mia menjadi kaget dan takut terjadi sesuatu terhadap Rini. Dan ternyata Rini sedang berada di luar bar yang sedang bermesraan dengan pria berambut ikal yang diketahui bernama Gary. Karena sudah dicueki oleh Rini, Mia pun memutuskan untuk kembali ke hotel dan bersiap-siap untuk tidur. Singkat cerita, di saat jam sudah menunjukkan jam 3 subuh, Rini masihlah berada di luar bersama Gary. Karena hal itu membuat Mia menjadi kesal dan menarik Rini secara paksa untuk masuk ke dalam kamar. Oleh karena itulah membuat Gary menjadi tidak senang terhadap Mia.
Namun usaha Gary harus pupus setelah pria yang berada di bar tadi mengusir Gary dari hotel tersebut. Diketahui bahwa pria yang bernama Lauren itu juga menginap di hotel yang sama dengan Mia dan Rini. Keesokan harinya, Rini dan Mia malah terlambat bangun yang membuat mereka ketinggalan bis. Padahal bis itu hanya datang di jam 8 sekali sehari. Jika sudah seperti ini, mereka pun tidak akan bisa kembali lagi ke Amerika. Apalagi uang mereka juga sudah tidak cukup untuk membeli tiket pesawat yang baru. Benar-benar nasib sial yang menghampiri mereka berdua. Untuk menghibur diri, mereka pun memutuskan untuk pergi ke tempat wisata air terjun yang bernama Cascadas. Tempat itu terkenal dengan air terjun yang indah dan apalagi masuk ke sana tidak dipungutkan biaya sepeser pun. Meskipun tempat wisata gratisan tidak membuat jaminan akan banyak orang yang datang berlibur di sana. Dan pada hari itu hanya Rini dan Mia lah yang pergi ke air terjun Cascadas. Meskipun hanya mereka berdua di sana, Mia dan Rini tetap menikmati pemandangan yang disuguhkan oleh air terjun tersebut. Lalu Mia dan Rini pun memutuskan untuk berjemur di sana. Tapi di tengah asik bersantai, tiba-tiba saja Rini nyeloteh dengan menyebut bahwa Mia adalah orang idiot yang tidak bisa melupakan mantan pacarnya yang telah berselingkuh. Tentu saja mendengar perkataan dari Rini tersebut membuat Mia menjadi tersinggung. Apalagi Mia sudah memberitahu kepada Rini kalau dia tidak mau lagi membahas tentang itu. Actually should have done something if you didn't care before attacking him in the bed. He didn't take the bait. No, bullshit, forget it. Second, he cheated on you. This is crazy. Karena moodnya yang sudah hancur, Mia pun memutuskan untuk meninggalkan Rini sendirian di air terjun tersebut. Singkat cerita, setelah meninggalkan Rini sendirian di sana, Mia pun merasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan. Di sisi lain, ternyata Rini masihlah berjemur di dekat air terjun tersebut sambil mendengarkan musik. Tapi tiba-tiba Rini merasa kalau ada seseorang yang sedang memperhatikan dirinya. Oleh karena itulah Rini pun mengirimkan pesan kepada Mia untuk ketemuan di kafe langganan mereka. Dan setelah itu Rini pun langsung dibuat kaget karena ada seseorang misterius yang langsung menangkapnya. Lalu scene pun berpindah ke Mia yang telah sampai ke kafe itu dan dia tidak sama sekali melihat keberadaan Rini di sana. Dari sinilah Mia pun merasa dikerjain oleh Rini, apalagi Lauren juga tiba-tiba datang ke sana. Tapi anehnya, Lauren ini malah mengikuti Mia yang kembali lagi ke wisata air terjun. Entah apa tujuannya, namun di sana Lauren mengatakan kalau dia hanya bermaksud untuk menolong Mia. Dan benar saja, Mia memanglah membutuhkan bantuan dari Lauren setelah ia menemukan ponsel dari Rini yang tergeletak begitu saja di atas tanah. Kemudian Mia pun menelpon polisi supaya polisi itu bisa melacak keberadaan Rini. Namun anehnya Lauren sudahlah kenal dengan polisi itu yang kita sebut saja sebagai Jacob. Lalu Mia pun menyampaikan kepada Jacob kalau temannya sudahlah menghilang secara misterius di air terjun ini. Dan Mia meminta Jacob untuk melacak dan menemukan keberadaan dari Rini. Tapi Jacob tidaklah berani berjanji kepada Mia karena terdapat banyak kasus turis wanita yang menghilang di daerah ini dan tidak pernah bisa ditemukan kembali. Oleh karena itulah Jacob pun meminta Mia untuk datang ke kantor polisi supaya Mia bisa membuat surat laporan yang akan nantinya dikirim ke kantor pusat.
Then what else can we do? The way you left her alone in a foreign country. Is there someone else I can talk to? Good. Setelah pulang dari kantor polisi, Mia tidaklah mau berdiam diri begitu saja. Dia pun mencoba menanyakan keberadaan Rini ke warga sekitar. Tapi anehnya warga di sana tidaklah mau menjawab pertanyaan dari Mia dan mereka lebih memilih untuk menghindar. Dan setelah itu Mia pun melihat Gary yang kelihatan menghindari dirinya sambil ketakutan. Tapi sayangnya Mia kehilangan jejak dari Gary. Oleh karena itulah Mia pun memutuskan untuk kembali lagi ke hotel untuk menemui Lauren di kamarnya. Tapi Lauren tidaklah berada di dalam kamarnya. Dengan rasa curiga yang sangat tinggi, Mia pun mengobrak-ngabrik tas dari Lauren. Di sana ia pun sangat kaget setelah menemukan gelang dari Rini di dalam tasnya Lauren. Dengan bukti itu, Mia pun langsung melaporkan temuannya tersebut kepada si Jacob. Namun Jacob mengatakan kalau ia masihlah membutuhkan waktu untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lainnya. Dengan kesabaran setipis tisu, Mia pun nekat memakai mobil si pemilik hotel untuk mengikuti Gary yang baru saja lewat di depannya. Setelah mengikuti cukup jauh, akhirnya sampailah Mia ke daerah tertutup di penghujung negara Argentina. Terlihat jelas tempat itu sudahlah ditinggali oleh masyarakatnya, apalagi suasana dari ujung ke ujung sangatlah menakutkan. Tapi di tengah pencariannya, tiba-tiba Mia dikagetkan dengan kehadiran dari Lauren. Melihat Lauren, Mia pun langsung ketakutan dan mencoba kabur dari sana. Tapi di sana Lauren mencoba menjelaskan kepada Mia kalau dia bukanlah orang yang jahat. Gelang yang ditemukan oleh Mia di dalam tasnya adalah gelang kekasihnya yang bernama Jennifer. Dari sini terungkaplah kalau Lauren juga merupakan seorang turis. Namun Lauren tidaklah mau pulang ke negara asalnya setelah mengetahui kekasihnya telah diculik oleh seseorang misterius. Oleh karena itu juga Lauren bisa kenal dengan Jacob si polisi karena ia terlebih dahulu telah melaporkan kehilangan kekasihnya. Tapi sampai saat ini Lauren masih belum bisa mengetahui keberadaan dari kekasihnya tersebut. Dengan permasalahan serupa, mereka pun memutuskan untuk berpencar dan menelusuri tempat ini. Lauren yang sudah berpisah dengan Mia bertemu dengan Jacob yang pergi menghampirinya. Di sana Jacob memberitahu kepada Lauren kalau laporan mereka sudah sampai ke kantor pusat. Dan Jacob juga mengatakan kalau personilnya juga sudah bekerja cukup keras untuk mencari tahu keberadaan dari Jennifer, kekasihnya Lauren. Sementara itu, Mia memutuskan untuk pergi menelusuri di bagian pesisir pantai. Dan di sana Mia hanya menemukan sebuah bangunan yang sudah rusak. Tanpa pikir panjang, Mia pun pergi mengecek keadaan dari bangunan tersebut. Pada akhirnya kecurigaan Mia selama ini terbukti kalau Gary lah pelaku yang telah menculik Rini. Tanpa membutuhkan bukti lagi, karena di dalam bangunan itu terdapat Gary bersama dengan Rini. Ketika Gary sedang lengah, Mia pun langsung mengendap-endap untuk membebaskan Rini dari ikatannya. Tapi sialnya Gary berhasil menyadari mereka dan langsung mengejar mereka berdua. Dalam situasi seperti ini, Mia dan Rini hanya bisa kabur sekuat tenaga dari kejarannya Gary.
Beruntungnya di tengah perjalanan, Mia dan Rini berhasil berpas-pasan dengan Jacob dan Lauren yang sedang lewat. Tapi sialnya Rini malah kena dorong oleh Gary yang membuat Rini terjatuh dan harus membuat Rini tewas di tempat. Di saat Mia masuk ke dalam mobilnya Jacob, ia pun sangatlah kaget ketika ia menemukan paspor dari Jennifer di dalam mobil itu. Bisa dipastikan kalau Jacob bukanlah polisi yang baik-baik, melainkan ia sudah bekerja sama dengan Gary untuk menangkap para wanita tersebut. Dengan mengandalkan kepanikan dari Lauren, Jacob pun menawarkan penukaran Jennifer dengan diri Mia. Tentu saja Lauren setuju dengan hal tersebut, dan hal itulah yang membuat ia menjadi lengah. Dengan kesempatan emas tersebut, Jacob pun langsung menghabisi Lauren di sana. Pada malam harinya, Jacob pun langsung membawa Mia ke atas kapal untuk diserahkan ke seorang pria dari Paraguay. Ternyata selama ini Jacob telah melakukan perdagangan manusia secara diam-diam dan ia juga sudah mengancam para warga untuk tutup mulut. Karena sudah tidak mempunyai pilihan, Mia pun langsung menyerang Gary yang membuat Gary terjatuh dari kapal. Lebih sialnya lagi, Gary tidaklah bisa berenang dan ia pun harus tewas tenggelam di sana karena tersangkut di jaring. Lalu Mia pun langsung terjun ke air dan berenang menjauhi dari kapal itu. Dengan keributan itu, Jacob pun menyadari kaburnya Mia dan ia pun langsung terjun untuk mengikuti Mia. Sesampainya di darat, Mia pun sudah tidak bisa kabur lagi karena ia telah ditunggu oleh seorang pria. Bisa ditebak kalau pria inilah yang akan membeli Mia dari Jacob. Tapi transaksi itu tidak bisa berjalan mulus karena Mia terus memberontak dan kabur dari kejaran Jacob. Karena Mia terus-terusan teriak membuat salah satu warga di sana terbangun dari tidurnya. Namun sialnya pria itu harus tewas setelah didor oleh diri Jacob. Dalam situasi seperti ini, Mia pun hanya bisa bersembunyi di balik celah rumah warga yang ada di sana. Tapi keberadaan Mia berhasil diketahui oleh Jacob. Namun di saat ini keberuntungan berada di pihaknya Mia, yang dimana ia berhasil merebut senjatanya Jacob dan langsung menghabisi Jacob di sana. Di akhir film memperlihatkan Mia yang sedang berjalan menyusuri sebuah jalan. Dari kejauhan terlihat sebuah mobil yang berjalan mendekati Mia. Karena sudah trauma, Mia pun langsung mengambil batu di pinggir jalan untuk berjaga-jaga kalau mobil itu adalah komplotannya Jacob. Tapi ternyata itu adalah mobil kepolisian negara Paraguay yang sengaja menjemput Mia. Dari sini kita bisa mengetahui kalau kondisi Mia sudahlah aman karena telah dibawa oleh polisi tersebut. Dan setelah itu, film pun selesai.